Penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Saya Umu Sofa dari Banjarmasin. baik. Silakan Umu Sofa. Pertanyaan pertama, bolehkah menantu membayarkan puasa mertua? Ya, Kemudian waktu kajian sebelumnya kan ada yang bertanya kalau memakai aplikasi ajan, itu yang di aplikasi lebih dulu ajan daripada masjid yang ada di sekitar lingkungan kita. ya. Jadi kita harus mengikuti aplikasi. Dan yang saya tanyakan bagaimana seandainya bila yang di aplikasi lebih lambat beberapa detik dari musola yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau kita habis mendengar ajan, kan kita mengucapkan doa. Ya. Nah, pada saat kita mengucapkan doa, terus ada lagi ajan masjid yang lain yang kita dengar. Apakah kita harus mengikuti ajan tersebut lagi dan berdoa lagi sesuai ajannya, Ustaz? Ya. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Semoga Ustaz dan seluruh kru HSI selalu dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh seorang menantu membayar utang puasa mertua? Kalau kita melihat apa yang kemarin kita sampaikan tentang hadis man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Barang siapa yang meninggal dunia kemudian dia memiliki hutang puasa, maka walinya, yaitu ahli warisnya, itu berpuasa untuknya. Tentang penjelasan perbedaan para ulama apakah ini adalah puasa yang wajib secara umum atau khusus puasa nazar sudah kita sebutkan kemarin. Tapi seandainya ibu misalnya termasuk orang yang menganggap bahwasanya hadis di sini adalah umum, termasuk orang yang memiliki hutang puasa wajib. Dan sudah kita sebutkan kasusnya, seorang yang dia tidak berpuasa karena sakit, karena udzur, karena safar, atau karena haid misalnya. Kemudian dia sudah hilang udzurnya dan sudah ada kesempatan untuk membayar hutang tersebut. Ternyata belum dia bayar dan dia meninggal dunia. Maka inilah yang dibayar hutang puasanya. Adapun orang yang memang belum punya kesempatan untuk membayar hutangnya, dia masih sakit, atau dia meninggal dalam keadaan haid misalnya, berarti kan masih belum hilang udzurnya. Yang demikian tidak dibayar hutang puasanya. Tapi seandainya kita berpendapat orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena udzur, kemudian dia sudah hilang udzurnya dan akan membayar tapi belum sempat membayar, dia sudah meninggal, apakah menantu boleh untuk membayarkan? Boleh. Boleh. Ya, meskipun dia bukan ahli waris. Tapi penyebutan ahli waris, waliyuhu, di sini adalah keumuman. Jadi umumnya orang itu biasanya yang semangat untuk membayarkan hutang itu ya keluarganya sendiri. Anaknya, istrinya. Mereka yang ingin menyampaikan kebaikan ini kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Itu kebanyakan. Dan ini tidak menghalangi selain ahli waris ini juga bisa untuk membayarkan hutang tersebut. Kemudian yang kedua tentang masalah aplikasi tadi. Nah ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, wallahu a'lam. Apa yang ada di aplikasi ini lebih akurat dan lebih detail, bahkan sampai ke kampung-kampungnya juga bisa disebutkan kapan waktu adanya. Di sana ada titik ordinat atau apa ya namanya ya. Di situ kita bisa dengan detail kapan waktu adzan itu masuk. Nah, seandainya apa yang ada di aplikasi itu lebih lambat, maka wallahu alam kita masih mengikuti yang ada di aplikasi.
Ya, kalau memang kita berada di dalam rumah, kita tidak melihat secara langsung tenggelamnya matahari, ya, insya Allah yang ada di aplikasi ini lebih akurat. Wallahu a'lam. Kemudian setelah itu pertanyaan yang ketiga tentang doa setelah adzan. Kita tahu bahwasanya kita mendengar lebih dari satu adzan. Apakah setelah kita membaca doa setelah adzan dari adzan yang kita dengar dari masjid yang paling dekat, kemudian kita mendengar adzan yang lain, kemudian kita berdoa lagi setelah mendengar adzan yang lain tersebut? Kita katakan adzan yang paling dekat dengan kita, masjid yang paling dekat dengan kita, kita ikuti suara muadzinnya, kemudian kita membaca zikir dan doa yang disyariatkan setelah kita mendengarkan adzan. Adapun adzan yang dilantunkan di masjid-masjid yang lain, maka wallahu alam kita tidak mengikutinya. Jadi kita mengikuti dan berdoa setelah adzan yang paling dekat dengan kita. Wallahu alam. Nah,